mempersiapkan. Kami, calon guru penggerak angkatan 9, akan melaksanakan observasi percakapan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rizky Aninda Wayuningrum dari SD Islam Hidayatullah Semarang. Saya Bella Kita Pratiwi dari SD Negeri Budak Payung 03. Saya Aprilia Putriyami dari SDN Serondol Wetan 03. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu April, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Bella, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Oke, baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut nanti akan merespon pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, apakah potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan terbuka. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu April pada coaching kali ini? Saya ingin pada coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah saya. Oke, demikian observasi kali ini ya Bu April. Silakan Anda bisa melanjutkan proses coaching ini kepada coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu April, alhamdulillah hari ini saya baik. Gimana Bu April? Baik. Apakah Ibu ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Iya betul sekali Bu, seperti yang kemarin saya sampaikan ke Bu April, ada yang tidak saya sampaikan ke Bu April. Baik Bu, kita mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk kita mengobrol. Kira-kira apa saja yang akan disampaikan Bu? Iya, jadi gini Bu April, saya tuh terkait teman-teman saya. Karena selama ini saya dapat dengar, kemudian juga melihat teman-teman itu hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian juga metode konvensional. Metode pembelajarannya itu belum bervariatif itu loh Bu. Jadi saya tuh kok merasa seharusnya kan sebagai guru ya kita tuh bisa lebih variatif begitu Bu. Dan saya kok merasa belum ada perubahan terhadap apa yang mereka ajarkan di kelas begitu Bu. Baik, saya garis bawahi tentang masalah itu ya. Pada pembelajaran, rekan-rekan guru di sekolah kurang bervariatif dalam mengajar, begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Kurang variatif dalam mengajar dan hanya menggunakan modul yang itu saja. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya tuh ingin mendapatkan adanya perubahan yang dilakukan oleh teman-teman saya di sekolah sehingga bisa melakukan pembelajaran yang lebih variatif Bu. Jadi, yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan yang apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya itu lebih bervariatif, modelnya lebih bervariatif, kemudian juga asesmennya juga bervariatif. Contohnya kan sekarang ini tuh hanya kuisis ya Bu, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam belajar membersamai anak-anak. Itu yang mungkin perlu divariasikan oleh teman-teman saya. Baik, dari yang Ibu sampaikan, tadi pembelajaran dengan berbagai variasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, dan
levelnya di angka 10. Kira-kira di sekolah Ibu sampai level berapa ini Mas Yan? Kalau menurut saya sih Bu April mungkin masih di level 5 ya Bu April. Di kondisi saat ini, kira-kira di level berapa nih mau ditingkatkan ke arah perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif? Kalau saya pikir sih nggak muluk-muluk sampai 10, mungkin hanya level 7 dulu Bu perubahannya. Dari level 5 ke 7, kira-kira usaha apa yang ingin Ibu tempuh untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana yang akan saya lakukan, tapi mungkin kegiatan awalnya berupa kegiatan mentoring atau kegiatan face to face ya Bu, yang bergantian seperti tutor sebaya seperti itu. Oke, jadi rencana Ibu adalah mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira selain itu, adakah strategi yang pernah Ibu terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Kalau itu belum sih Bu, saya belum menerapkan strategi. Mungkin akan saya juga konsultasikan dengan kepala sekolah dulu, atau mungkin Ibu wakil kepala sekolah, sehingga nanti saya dapat saran untuk kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru dalam memvariasikan pembelajaran. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop ya. Dari ketiganya, menurut Ibu, kira-kira yang lebih nyaman dan yang akan cepat terselesaikan itu yang mana? Kalau menurut saya, mungkin saya akan ambil mentoring buat April, karena kalau pelatihan workshop itu kan perlu persiapan yang juga cukup panjang. Tapi kalau mentoring itu kan mungkin nanti saya bisa ngumpulin teman dulu ya sedikit. Seperti itu Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa saja? Kalau itu sih mungkin saya butuh bantuan guru yang paham sekali dengan IT, jadi bisa memberikan support pada menti ya Bu. Jadi mungkin kalau dalam hal ini, kalau di sekolahan ya paling Pak Bagus Bu sama Bu Filia. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya Bu, dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Kalau dari saya sih mungkin secepatnya Bu melakukan mentoring ini. Jadi pekan depan insya Allah mungkin saya akan menemui pihak-pihak yang tadi saya sampaikan. Oke, baiklah Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan bagaimana saya bisa melakukan ke teman-teman variasi pembelajaran Bu dengan kegiatan mentoring. Kemudian juga saya punya gambaran untuk melakukan perubahan. Baiklah, alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran dan menemukan bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Mungkin percakapan ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih ya Bu April atas waktunya. Saya jadi punya solusi atas permasalahan saya terkait mendobrak perubahan pembelajaran yang dilakukan di rumah. Sampai jumpa ya Bu April. Sama-sama Bu, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu April. Sehat selalu Bu April. Amin. Assalamualaikum Bu April. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rizky. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, dengan menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab.
sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Baik Bu, untuk menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Anda dengan Bu Rizky tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur data, dan Ibu juga sudah berusaha nih menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rizky sehingga Bu Rizky itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu April, alhamdulillah saya sehat. Bu April juga sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Saya senang bertemu dengan Bu Rizky hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang sudah Ibu lakukan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap Ibu? Sudah siap Bu. Mari kita mulai dengan bisa mohon penjelasannya ya Bu. Iya Bu Rizky. Setelah kita ketahui bersama, percakapan coaching adalah kolaborasi yang berfokus pada solusi untuk dapat mengeksplor pilihan-pilihan secara sistematis. Kemudian, pada coaching terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi bersama. Yang pertama, prinsip kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi coaching. Pada proses coaching, coach harus dapat mendengar dengan aktif, membuat pertanyaan terbuka dan berbobot, serta memberdayakan dengan baik. Bagaimana Bu? Apakah sudah paham penjelasan dari saya? Alhamdulillah saya sudah memahami Bu. Namun mungkin kita butuh penjelasan lebih lanjut terkait rubrik penilaian Bu. Tentang penilaian, mari kita diskusikan. Setelah kita dapat berdiskusi, hasil dari proses diskusi ini nanti akan saya jadikan panduan untuk Ibu melakukan kegiatan coaching nanti. Saat pelaksanaan coaching, kompetensi apa saja yang mau dikembangkan? Kalau saya sih berharapnya saya dapat mendengarkan aktif, kemudian juga dapat memperhatikan apa yang perlu saya kembangkan dalam proses coaching, seperti mendengarkan aktif, kemudian jadi sepenuhnya, dan memberikan pertanyaan lebih lanjut. Sudah saya catat Bu, bagaimana menurut Bu Rizky? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Rizky dalam hal ini? Kalau bagi saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan itu sangat efektif dan berguna dalam keterampilan coaching ini Bu. Sehingga ketika kita meningkatkan keterampilan ini, harapan saya itu akan bermanfaat ketika saya mengelola dan membersamakan anak. Saya paham Bu, apa selanjutnya harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama ini? Saya harap dari proses kali ini Bu, saya mendapatkan umpan dari yang nantinya berguna untuk perkembangan diri saya, sehingga saya lebih aktif dan lebih berkembang untuk meningkatkan lebih aktif dan menjadi pertanyaan lebih lanjut. Itu Bu. Jadi kalau begitu kita mulai percakapan ini ke tahap selanjutnya ya Bu. Jadi Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Bella. Pagi Bu. Iya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu kali ini sesuai rencana kita kemarin nih. Nah, di kesempatan ini mungkin apa yang tidak kita fokuskan atau yang menjadi tujuan kita hari ini Bu Bella? Saya ingin cerita nih Bu,
saya ingin sekali bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu atau manajemen waktu biar lebih efektif gitu. Oh baik, Bu Bila saya garis bawahi ya, Bu Bila ingin mengelola waktu supaya lebih efektif gitu, benar ya? Iya betul. Iya, baik, itu merupakan tujuan yang sangat jelas sekali. Sekarang, mari kita identifikasi hal-hal yang mungkin terkait dengan pengelolaan waktu di Bella. Mungkin dari Bu Bella bisa menyampaikan apa saja hambatan yang sering dialami Bu Bella. Saya sering sekali kesulitan apa ya Bu, manajemen waktu saya di sekolahan, lalu saya mengajar, lalu juga mengelola emosi saya, kemudian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di luar saya mengajar, seperti saya menjadi bos, lalu mengelola keuangan, kemudian saya juga ada di aset, kemudian saya ketika di rumah juga ada organisasi yang perlu saya kelola juga. Lah itu waktu yang membuat saya pusing sekali. Bagaimana ya cara mengelola waktu itu supaya semuanya itu bisa saya laksanakan dengan baik, bisa ya terlaksana satu persatu dengan baik gitu Bu. Baik, saya maksud Bella dengan intensitas waktu, kemudian juga intensitas pekerjaan yang sangat banyak ya Bu ya. Jadi dari beragam aktivitas itu tentu Bila seperti tadi menyampaikan kesulitan dalam mengelola waktu. Kemudian dari tadi kita sudah mengidentifikasi hambatan yang diperoleh Bu Bila. Terus selanjutnya barangkali Bu Bila bisa menginisiasi kira-kira langkah konkret apa atau keinginan apa yang tidak Bu Bila lakukan supaya hambatan itu berkurang. Saya tuh ingin punya jadwal gitu. Di jadwal di mana plan A, plan B saya itu tertata dengan baik. Kalau satu hari full itu saya bisa melakukan kegiatan yang terstruktur yang berdasarkan apa yang saya inginkan. Kemudian saya juga ingin sekali ada skala prioritas yang akan saya tuju begitu. Sehingga dalam satu kegiatan satu hari full itu saya bisa tujuan saya tercapai semuanya seperti itu. Berarti solusi yang mungkin dirumuskan Bu Bila terkait penjadwalan ya Bu. Ya, bagaimana Bu Bila berkomitmen akan terlaksananya kegiatan Bu Bila sesuai jadwal. Jadi mungkin saya nanti ada reminder ya Bu ya, jadi pengingat mungkin dari HP aplikasi, saya punya aplikasi alarm atau dari notes yang saya buat, ini satu persatu akan saya list seperti itu ya. Jadi mulai dari pagi sampai siang, sore, sampai malam pun saya harus bisa menulis satu persatu dan apa yang harus saya prioritaskan seperti itu. Berarti tetap membutuhkan alat ya Bu, seperti yang disampaikan Bu Bila tadi ya. Karena memang itu sebagai sarana untuk menunjukkan Bu Bila atas solusi Bu Bila tadi ya. Untuk yang selanjutnya Bu Bila, dari solusi yang tadi dirumuskan Bu Bila, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penyusunan jadwal tersebut? Serta mungkin dari Bu Bila bisa menyampaikan kepada saya siapa mungkin yang nantinya akan membantu Bu Bila menindaklanjuti solusi yang dirumuskan Bu Bila tadi. Oke, itu kan untuk manajemen waktu kan itu tentang manajemen diri ya Bu. Untuk yang pertama kali pastinya saya dari diri saya sendiri, pastinya komitmen dari diri saya supaya saya berjanji pada diri saya sendiri untuk bisa mengontrol diri saya, manajemen diri saya agar semua kegiatan dapat terlalui dengan baik. Tapi selain itu juga saya perlu adanya dukungan atau support dari orang-orang terdekat seperti rekan-rekan sejawat saya di sekolah maupun keluarga saya di rumah seperti itu. Jadi saya ingin mereka itu ada pengingat, oh jangan lupa loh ini, jangan lupa ini gitu. Jadi saya perlu support dari mereka untuk mengingatkan setiap saat seperti itu. Betul. Berarti saya tarik dari sekarangnya ya Bu. Jadi Bu Bila tadi mengalami kesulitan terkait efektivitasan waktu. Kemudian juga Bu Bila merencanakan solusi dengan membuat jadwal, dengan diupayakan menyusun juga reminder dan bertanggung jawab atas diri Bu Bila sendiri. Iya. Namun Bu Bila juga tidak menutup kemungkinan kemudian dari orang-orang terdekat Bu Bila. Bagaimana solusi yang dirumuskan Bu Bila sendiri? Alhamdulillah sudah mulai ada pencerahan. Saya nanti bisa melakukan step by stepnya tadi yang saya rumuskan bersama Ibu. Iya baik.
Semoga step by step yang telah kita lakukan tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Bella, semoga bermanfaat obrolan kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Rizky, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa saya sih sudah melakukan yang terbaik Bu. Apa yang membuat Bu Rizky merasa demikian? Karena saya merasa saya sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan menggali pertanyaan lebih dalam. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat bahwa Bu Rizky telah melakukan proses coaching dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan tersebut dengan baik, sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Bu Rizky tentang ini? Saya senang sekali mendapatkan tempat balik yang pertama ini dari Bu April. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Saya melakukan observasi tadi. Saya perhatikan Bu Rizky dalam memberikan pertanyaan, masih ada pertanyaan yang tertutup mengapa, yang seharusnya tidak diperlukan. Bagaimana pandangan Ibu sendiri mengenai apa yang saya observasi? Saya sependapat sih Bu dengan pendapat Bu Abdul. Insya Allah kedepannya akan saya tingkatkan dan mengurangi pertanyaan dengan mungkin kata-kata yang mengapa. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bu Rizky ambil untuk meningkatkan performa di area ini agar lebih baik lagi? Untuk langkah konkret selanjutnya, mungkin saya akan terus berlatih Bu dalam mendengarkan aktif terkait aspek-aspeknya. Kemudian juga saya akan berlatih menyusun pertanyaan yang efektif dan juga mendalam. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam folder supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Rizky peroleh dari proses ini? Alhamdulillah saya mendapatkan bagaimana yang bisa dikembangkan, sehingga itu nanti berguna untuk keterampilan coaching saya Bu. Terima kasih atas waktu yang Bu Rizky luangkan dalam kegiatan ini. Tetap semangat dan jangan menyerah ya Bu untuk terus berlatih agar lebih baik lagi. Siap Bu April, terima kasih juga waktunya sudah mengobservasi saya dan memberikan masukan untuk saya. Kalau begitu, saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Bella, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabar baik alhamdulillah. Senang sekali ya saya bertemu dengan Bu Bella pada hari ini. Harapan saya bisa membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Bella. Mungkin dari Bu Bella ada harapan bagaimana yang saya ingin beri dukungan kepada Bu Bella. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin Anda bisa bimbing saya dalam meningkatkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi dari 3 hal itu insya Allah akan saya berikan dukungan penuh kepada Bu Bella untuk melatih keterampilan coaching. Namun, bagian mana yang mungkin akan difokuskan Bu Bella? Saya berharap Bu Rizky dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, sudah saya catat ya Bu, sudah saya note. Kemudian menurut Bu Bella, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Bella dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran nanti.
Oh baik, sehingga tujuannya dalam proses pembelajaran bersama murid ya. Iya, betul. Baik, kalau begitu harapan Bu Bella terhadap observasi kita hari ini apa saja ya? Saya berharap observasi kita kali ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, terutama dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Bu Bella, mungkin itu pra observasi yang saya sampaikan ke Bu Bella. Untuk selanjutnya silahkan melakukan proses coaching. Semoga nanti bersama coach Bu Bella bisa merumuskan solusi yang terbaik. Ya, terima kasih Bu Rizky atas kesempatannya. Sama-sama Bu Bella. Assalamualaikum Bu April, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Kayak kemarin kok kayak gelisah gitu ya. Kita kemarin belum bisa ketemu. Iya Bu, ada rasa bimbang di hati saya. Gimana Bu, bimbangnya seperti apa Bu? Gini loh Bu, kemarin itu Pak Jalu, Bapak Kepala Sekolah kita itu datang menjemput saya dan saya menggunakan buku teks. Sepertinya beliau tidak berkenan. Oh gitu, dulu saya juga pernah mengalami hal itu Bu. Kembali ke cerita ya Bu, mungkin Bu April bisa menceritakan lebih detail tentang peristiwa yang terjadi kemarin? Iya, saya juga tambah bingung dan sedih Bu. Kepala sekolah menegur saya karena tidak menggunakan buku teks saat saya mengajar. Meski tidak menggunakan buku, saya tetap menggunakan sumber belajar lain yang sesuai dengan materi tersebut. Oke, kalau begitu, apa fokus obrolan kita siang ini Bu? Saya ingin dapat penyelesaian Bu, supaya Bu KS dapat memahami pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi menurut Ibu, itu apa yang menjadi hambatan dalam penyampaian ke Ibu kepala sekolah? Jadi Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber yang lainnya. Di sekolah kita juga masih menggunakan kurikulum yang sudah ditentukan. Oh begitu, jika begitu menurut Bu April, saat pembelajaran, apa Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar lain yang lebih luas atau menggunakan buku teks sesuai dengan arahan Pak Jalu? Kalau bagi saya ya Bu, saya lebih suka menggunakan sumber belajar lain. Akan tetapi, saya juga ingin mengikuti saran dari Pak Jalu agar materi yang disampaikan sesuai buku dan kurikulum yang telah ditentukan. Dari yang disampaikan Bu April, jadi bagaimana Bu strategi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi gini Bu, saya sudah membicarakan dengan baik di kelas, melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan murid. Terlebih, kita pun harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan murid. Begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Lalu bagaimana nih Bu April mewujudkan sebagai tindak lanjut dari obrolan kita ini? Saya pikir saya ingin bertemu dengan Bu KS untuk menyampaikan aspirasi saya terkait variasi pembelajaran yang mana kita mewujudkan kurikulum merdeka. Oh, ide yang sangat bagus itu Bu. Memang harus seperti itu karena sebagai guru kita harus berani melakukan inovasi ya Bu ya untuk lebih menarik minat dan mengakomodir anak-anak di kelas. Iya Bu, sekarang saya merasa lega mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya masalah ini cepat selesai. Iya Bu, saya senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalah ini cepat selesai Bu. Amin. Siap Bu, terima kasih atas waktu dan bantuannya. Ya Bu, sama-sama. Semoga segera selesai masalahnya. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Bella, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Dari proses coaching tadi, saya ingin berdiskusi dengan Bu Bella terkait hasil observasi saya. Kemudian juga sebelumnya kan juga saya sudah menanyakan indikator yang perlu kita tuju. Nah, bagaimana ketercapaiannya Bu Bella menilai performa Bu Bella tadi saat coaching tadi?
Saya merasa tadi saya coaching itu saya sudah melakukan yang kompetensi yang baik ya Bu ya, dari awal tentu sesuai alur kita. Jadi mulai dari tujuan, menanyakan tujuan dari coaching ini, mengidentifikasi masalah, lalu informasi dari coaching itu saya tanyakan satu persatu dengan rasa tanggung jawab. Lalu menanyakan rencana tindak lanjut dan proses pertanggungjawaban coaching. Baik. Memang betul sekali Bu Bella, dari hasil observasi saya tadi, Bu Bella sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai alur kita. Kemudian jika terkait indikator awal yang kita rumuskan di awal tadi, ada 3 indikator ya Bu, terkait kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Di bagian mana Bu Bella merasa kompetensinya sangat berkembang, atau mungkin Bu Bella bisa menilai performa Bu Bella? Saya merasa bisa mendengarkan aktif, saya hadir penuh dengan perhatian, lalu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu. Oke, iya betul sekali Bu. Namun saya izin berbagi hasil observasi tadi ya Bu Bella. Iya, jadi dari hasil observasi tadi saya memang menangkap Bu Bella sudah luput dengan alur ceritanya, sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, dari aspek-aspek tadi saya melihat ada bagian yang perlu sedikit dikembangkan di bagian mendengarkan aktif. Misalnya tadi saat observasi itu saya menemukan ada percakapan asosiasi di diri Bu Bella, dan tentunya itu untuk standar mendengarkan aktif kan harusnya tidak boleh terjadi ya Bu. Jadi mungkin itu bisa dikembangkan lagi oleh Bu Bella. Oke, baik Bu, saya mengerti. Untuk lain kali saya lebih meningkatkan lagi untuk mendengarkan aktifnya dan menghindari dari yang tadi asosiasi tadi ya, yang kurang sesuai. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik Bu Bella, dari diskusi kita ini mungkin langkah konkret yang akan Bu Bella ambil untuk meningkatkan performa Bu Bella kira-kira apa saja ya? Saya akan berusaha Bu untuk berlatih untuk mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu supaya lebih berbobot, lebih efektif lagi. Iya, betul sekali Bu Bella, itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Dan terakhir, apa yang Bu Bella peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu atas proses coaching ini. Iya. Sama-sama Bu Bella, semoga semakin meningkatkan keterampilan coaching Bu Bella. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.